Oke, sahabat sekalian, bertemu kembali dalam channel yang tak pernah mati, yaitu Odon Sahabat Kaos. Oke, sebelumnya saya ucapkan dulu ya buat sobat-sobat ataupun teman-teman sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali ya bisa kembali bertemu kembali dengan kalian ataupun sobat-sobat kalian, bisa berbagi ilmu ataupun sharing-sharing. Ini bukannya so hebat ataupun gimana ya, saya sekedar sharing aja ya. Mungkin kalau buat teman-teman ataupun para seluruh juga udah mengetahui faktor-faktor kelinci ya, bisa sharing kembali ya. Oke, buat teman-teman banyak yang mempertanyakan apa, mungkin yang mempertanyakan yang skala umum itu gimana sih cara merawat kelinci usia 1 bulan. Kadang-kadang banyak faktor yang seperti itu. Sebenarnya faktor yang paling utama itu yaitu kalian juga sih sobat. Kalian tuh nyari kelinci yang masih lucu. Yang masih lucu itu sebenarnya itu sangat fatal. Kok bisa dikatakan fatal? Ya iya dong, kelinci usia lucu itu mulai usia dari sekitar 20 hari sampai 1 bulan, 1,5 bulan itu malah mulai lucu. Kan kalian kalau ditawarin kelinci yang udah gede 3 bulan nggak mau, katanya takut. Bukan kalian sih, tapi anak-anaknya ya, katanya serem, katanya nggak lucu, dan lain-lain. Nah, kalau buat usia 1 bulan gimana sih cara merawatnya? Kalau buat para peternak yang sering praktik di lapangan ya pasti mereka secara ilmu pasti lebih tahu ya. Ini dimayoritaskan ya buat para pemula ataupun para penghobi ataupun para pelihara yang ada di sana. Oke, buat sobat-sobat, usia 1 bulan itu identik dengan kelinci yang masih nyusu. Kenapa disebut kelinci yang masih nyusu? Karena dia itu ibarat masih tergantung dengan si induknya. Kenapa si induknya masih tergantung? Ya, kalau secara umum, secara teori, kelinci usia 1 bulan itu emang masih fatal banget untuk menyusui. Nah, tapi kalau secara teori lagi, yang siap benar-benar itu kalau misalkan benar-benar secara teori ya, mungkin menurut saya itu usianya di angka 2,5 bulan, sampai 3 bulan baru siap. Tapi kasihan ke ibunya sebenarnya itu. Kalau misalkan kalian secara seksama bisa tahu hasilnya. Kenapa om? Karena si kelinci usia segitu dia giginya mulai galak banget ke si induknya, juga bisa rusak badannya. Terus gimana om kalau misalkan kebanyakan orang kan yang demennya kelinci yang lucu-lucu usia 1 bulan? Sebelumnya kita tipnya ya, sebelumnya kita tanya dulu, benar nggak ini kelinci 1 bulan? Nah, saya ulas kembali ya. Kalau kelinci usia 20 hari ataupun ini contoh lah 20 hari sampai 25 itu, kalau misalkan secara garis besar ngigit ataupun makannya itu belum benar-benar sempurna sobat. Nah, contoh kalau kalian itu kasih pakan tumbuhan, jadi si giginya itu kalau ngigit dia nggak bakalan putus kebanyakan kalau usia 20 hari. Kok nggak bakalan putus? Nah, kalau usia 20 hari itu dia masih perkenalan antara pakan yang dia pakan yang dia pakai itu di kandangnya apa. Contohnya daun tadi dia mulai ngigit dan mulai merasakan. Tapi sedangkan identik usia kelinci itu mulai mengenal bisa gigit gitu usia 14 hari 14 hari 2 minggu ataupun 2 minggu ya. Jadi mereka keluar, kalau sistem koloni kotak, keluar dari kotak, dia mulai mencicipi pakan ataupun induknya yang dia makan. Nah, cuma nyicip loh. Nah, tapi kalau misalnya usia 20 hari dia mulai bisa ngigit. Nah, ngigitnya itu kata saya tadi tekankan balik, ngigit tapi nggak putus daunnya. Kalau ngigit kadang-kadang ada membekas itu di daun, membekas dari daun-daunnya yang digigit sama dia tapi tidak putus. Kalau usia 1 bulan ya bisa apa, bisa makannya lumayan banyak ya, mulai nafsu makannya itu mulai meningkat dikarenakan mereka juga udah punya perut jadi merasa lapar. Jadi gimana om cara merawat usia 1 bulan? Cara merawat kelinci usia 1 bulan seperti ini kita cari tahu dulu. Buat sobat-sobat sekalian, di ternak ataupun di pedagang itu dia biasanya ngasih pakan apa, tapi harus benar-benar jawab jujur itu sih
para penjual dan lain-lain. Kalau boleh sih saya anjurkan ya cari tahu ya, kalau misalkan main ke tempat kalian yang merek kelinci. Kenapa sih kita harus cari tahu pakan di kandang itu apa? Iya dong, harus cari tahu. Dikarenakan apa? Jadi supaya si kelinci usia 1 bulan ini tidak kaget, sobat-sobat. Tingkat kagetnya kenapa, Om? Ya iyalah, secara garis besar atau secara tidak langsung gini loh. Kita berpikir secara logika. Kalian gak suka sambal dikasih sambal, reaksinya gimana? Otomatis perut kalian juga akan berakibat sakit perut, entah mencret. Sama dong kayak kelinci juga. Ataupun ibaratnya kalian disuka sambal, dipaksa sambal, ya mau nggak mau harus dimakan. Kalau nggak dimakan ya otomatis kalian juga bakal lapar ya gitu. Kelinci juga identik dengan secara logika kita berpikir. Kelinci usia 1 bulan seperti ini, kalau misalkan di kandang yang pertama ataupun di para peternak ataupun di para penjual, dia dikasih rumput, contoh, dia dikasih pelet, contoh, dia dikasih ampas, contoh. Nah, kalau misalkan di kandang para peternak dikasih ampas, contohnya, ya kan? Nah, tiba-tiba kalian dikasih pelet. Nah, menurut kalian bakal langsung suka apa enggak? Ada 2 kemungkinan. Antara dia suka, antara dia tidak suka. Secara garis besarnya kebanyakan dia akan mengenal kembali. Nah, jadi icip. Jadi itu berproses. Nah, secara garis besar dia bakalan secara tidak langsung itu bakal tidak suka. Kok tidak suka? Ya iyalah, dia dipaksa untuk memakan sesuatu yang belum dia pernah coba. Kan? Contoh tadi kan dikasih ampas, tiba-tiba dikasih pelet. Mungkin biasanya ngigitnya empuk, nah tiba-tiba berubah jadi keras. Nah, faktor utama yaitu kita harus tahu dulu cari makanan apa di kandang yang pertama dia pelihara, ataupun di si teman-teman kalian kasih tahu dulu ataupun cari tahu dulu makannya apa biar dia nggak kaget. Kalau misalkan identik, contoh yang paling simpel aja dah, dia dikasih pelet aja, terus tiba-tiba kalian di tempat kalian tuh banyak pabrik tahu kasih ampas. Nah, itu faktornya yaitu perkenalan dulu ya sobat ya. Jangan terlalu kita langsung dipaksa untuk mengenal pelet. Nah, seperti itu. Itu namanya kaget. Berakibat bisa mengakibatkan si kelinci ini kaget dan mengakibatkan kematian. Terus gimana, kan usia 1 bulan itu kan benar-benar lagi kuat nyusu. Benar sekali buat teman-teman. Kelinci usia 1 bulan itu kuat nyusu. Kuat nyusunya dalam hal itu mulai kencang banget. Jadi kalau misalkan kalian ingin merawat benar-benar usia 1 bulan kelinci ya, kalau secara garis besar bisa kok kita kasih susu. Susu apa, Om? Gini ya, buat sobat-sobat kita sensor dikit susu apanya. Jadi buat susunya ini saya kasih masukkan aja, cari kalian yang 0 usia sampai 6 bulan. Susu itu menurut saya itu antara secara garis besar belum ada campuran entah rasa, entah coklat dan lain-lain. Pokok intinya mah susu itu masih murni. Nah, jadi si kelincinya bisa menerima ke perutnya masing-masing. Emang kalau susu berasa kenapa, Om? Gini ya buat sobat-sobat, kelinci secara garis besar itu dia itu makannya itu serat. Kalau kebanyakan protein bisa mencret. Nah, kenapa sih kalau misalkan di alam liar kok kuat? Beda dong sayang. Alam liar itu dengan sistem peternak itu beda. Kalau di alam liar dia bisa milih-milih entah itu akar yang dibutuhkan badan-badan ataupun buat kehidupan dia yang dibutuhin apa, entah biji-bijian, kacang-kacangan dan lain-lain. Saya anjurkan kembali kenapa tidak boleh dikasih susu yang penuh dengan rasa coklat, stroberi, contohnya ya, contohnya yang rasa-rasa aja ya. Bakal mengakibatkan si kelinci ini mencret ataupun kembung dan mengakibatkan kematian. Ya, saya tekankan kembali, kalian cari yang susu 0 usia sampai
6 bulan yang susunya tanpa campuran apa-apa, secara garis besar yaitu murni, ya kan. Contohnya aja kayak mungkin ini nih, susu beruang disensor dikit, beruang ya, beruang. Nah kalau misalnya susu beruang secara garis besar kan dia steril, nah bisa dia buat dia nih. Tapi kalau misalkan katanya oh mahal itu mah, iya sih kalau kayak gitu ya cari pokoknya mah ada susu yang 0 usia sampai 6 bulan ya. Kalau memang mau irit ya itu secara garis besar yaitu mencegah angka kematian dari si kelinci-kelinci tersebut ya. Tapi kalian ngasihnya itu secukupnya aja ya. Kalau kebanyakan saya praktekin kelinci yang pakai formula rata-rata bandel. Bukan bandel sih sebenarnya, terlalu agresif ya, jadi lucu lah ke kitanya ya. Kalian kan pasti yang nyari hewan yang lucu-lucu ya. Ya saya ulangi kembali sebelum menutup video ini, cari tahu dulu pakan di peternak masing-masing ataupun di penjual. Ini si kelinci itu pakan aslinya apa, ya kan? Jangan memaksakan si kelinci memakan yang tidak dikenal pakanan dia. Contohnya dikasih rumput, tiba-tiba dikasih ampas. Nah, kalau enggak sistemik itu bisa. Nah, yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kalian merasa dia pengen cucu, nah, dengan ibaratnya dikasih susu ya, saya tekan kembali nyarinya susunya yang steril ataupun dari, bukan steril, dari rasa-rasa, jangan yang berasa-rasa. Pokoknya intinya mah saya tekan kembali ada produk ataupun produk yang 0 usia sampai 6 bulan itu bagus buat si kelinci dikarenakan dia masih murni. Ya buat sobat-sobat sekalian, mudah-mudahan ini masukan tips dari saya agar si kelinci kalian yang usia-usia 1 bulan yang menurut kalian lucu itu bisa hidup dan bisa menemani sehari-hari kalian. Ya mungkin di sini saya hanya kan ibaratnya ngasih tip aja ya. Ya kalau misalkan makhluk bernyawa itu jangan ditanya coba. Makhluk bernyawa itu adalah makhluk yang tidak ada jaminannya untuk selalu hidup. Kenapa seperti itu? Kan bernyawa. Kita hanya berikhtiar agar mereka bisa hidup, tapi yang menentukan itu Sang Pencipta. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat sobat-sobat kelinci dimanapun Anda berada. Terima kasih banget udah menonton video ini. Tapi jangan lupa dong, agar channel ini berkembang, tetap subscribe ataupun bunyikan loncengnya, notifikasinya agar video terbaru saya tidak ketinggalan buat kalian semua. Ataupun buat kalau misalkan kalian ini sangat bermanfaat, share dong ke teman-teman lain ya, agar mereka juga lebih tahu. Oke, video ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu.